Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah taala. Hadirin para santri-santriwati, para asatidzah dan ustadzat. Alhamdulillah, pada kesempatan sesi kali ini kita sudah sampai di landasan ketiga. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menyelesaikan buku ini dalam daurah kitab kedua Pesantren Dakwah Islam di wilayah Kendal ini. Qala rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arabi wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam wa lahu min al-umri 63 sanah minha 40 qabla an-nubuwwati wa 23 nabiyyan rasula nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddaththir wa baladu Makkah wa hajara ila al-Madinati sallallahu alaihi wasallam. Landasan ketiga adalah mengenal nabi kalian, nabi kita semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini perkara yang juga sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim muslimah, ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalah terakhir kepada umat manusia di akhir zaman ini. Dengan beliau Allah Ta'ala menyelamatkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Melalui beliau Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada umat manusia. Melalui beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat dan lain sebagainya. Beliau adalah sosok yang sempurna akhlaknya. Sudah Allah Ta'ala jaga sejak zaman jahiliyah sehingga tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk di masa jahiliyah. Dan perkara lain yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk dalam buku ini adalah tentang dalailun nubuwah, yang biasa dikenal dengan mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sangat perlu untuk tahu mukjizat-mukjizat beliau agar seseorang tambah yakin kalau beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini, mari kita menapaki tangga menuju tangga keyakinan. Orang yang memiliki keyakinan dia akan lebih istimewa dibandingkan orang lain, lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain, sehingga sebagian salaf dahulu mengatakan ta'allamul yaqin, belajarlah yakin, tentunya melalui belajar ilmu syar'i, kemudian meyakini dengan seyakin-yakinnya, baca Al-Quran, mentadabburi, baca hadis, kemudian memahami dan meyakini, dan begitu seterusnya. Nah, Nabi SAW memiliki mukjizat yang abadi yang dikenal dengan Al-Quranul Karim, dan juga mukjizat-mukjizat yang lain yang jumlahnya sangat banyak sekali. Beliau, di antara yang beliau sampaikan adalah perkara-perkara gaib yang tidak mungkin manusia itu tahu kecuali kalau dapat wahyu. Termasuk beliau tahu nasib akhir dari Abu Lahab. Abu Lahab masih hidup, tapi sudah ada berita dari Al-Quran Karim tentang nasib celakanya Abu Lahab. Dia akan masuk neraka, divonis masuk neraka padahal masih hidup di dunia. Kan tidak mungkin ada orang tahu si A neraka, si B surga, tidak mungkin ada yang tahu. Tapi Allah Ta'ala turunkan tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya sampai sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab ini akan masuk neraka, orangnya masih hidup.
Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan yang maknanya dalam surat Al-Lahab itu ada unsur mukjizat yang lebih ya. Karena memberitahukan keadaan nasib orang yang masih hidup bahwa dia ini akan masuk neraka dan kekal abadi di dalamnya. Semua ayat Al-Qur'an mukjizat. Semua surat mukjizat. Tapi di sini ada satu unsur yang istimewa karena mengabarkan nasib orang yang masih hidup kalau dia akan celaka, tidak akan beriman sehingga nanti akan masuk neraka. Abu Lahab sendiri nggak pernah misalnya, aku tak masuk Islam lah supaya surat Al-Lahab ini tertolak, nggak pernah seperti itu. Atau ada orang mengatakan bahwa ya kamu masuk Islam, ini loh Muhammad ngomong begini supaya bisa terbantah. Tidak pernah ada yang seperti itu. Justru tampak dari kelakuan Abu Lahab bagaimana dia berusaha menghalangi dakwah Islam, merintangi Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu hal yang menunjukkan benarnya kenabian dan kerasulan Nabi kita SAW. Lalu beliau membawakan risalah yang sempurna, yang sangat detail tentang banyak hal yang satu orang mungkin akan susah, yang satu orang tidak mungkin bisa untuk menetapkannya. Adab tentang ini, kemudian hukum pernikahan, hukum ini dan seterusnya, banyak sekali. Sehingga ini tidak mungkin muncul dari akal manusia biasa, nggak mungkin. Pasti dia seorang rasul, dia seorang nabi yang Allah berikan ilmu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam itu pun juga menjadi tanda kebenaran kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita tambah yakin bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, dan kemudian kita tambah patuh terhadap petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu inti sebenarnya dari kehidupan kita. Taat kepada Allah taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau adalah Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim adalah dari Quraisy, sehingga beliau dikenal dengan Bani Hashim atau keluarga besar dari Hashim. Hashim dari suku Quraisy. Quraisy ini adalah satu julukan untuk seseorang, bisa Nadhr bin Kinanah atau Fihr bin Malik. Ulama berselisih pendapat, tapi sebagian merajihkan yang dimaksud Quraisy adalah Fihr bin Malik dari kakak-kakak beliau sallallahu alaihi wasallam. Quraisy dari suku Arab, dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab itu dari anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercurah kepada beliau dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salawat dan salam yang paling utama. Ini pengetahuan yang primer tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau Muhammad, bapaknya Abdullah. Bukan Muhammad bin yang lain. Beliau dari keluarga Bani Hashim. Beliau orang Arab. Beliau dari suku Quraisy. Nah, Nabi kita adalah Nabi dengan maklumat seperti ini. Dan suku Quraisy adalah suku yang paling afdal dari suku bangsa Arab ya. Beliau memiliki usia 63 tahun, 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahunnya sebagai nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa setiap nabi itu diutus dan diangkat sebagai nabi dalam usia 40 tahun. Ini usia kematangan bagi seorang manusia ya. Beliau diangkat menjadi nabi melalui Iqra di Gua Hira ya. Kedatangan Malaikat Jibril alaihissalam, dan dianggap menjadi rasul melalui surah Al-Muddatsir. Diperintahkan untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah taala dan mengimani hari akhir dan lain sebagainya.
Negeri asal beliau adalah kota Makkah, kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Ini sekali lagi ikhwan wa akhwati fillah, maklumat-maklumat atau pengetahuan-pengetahuan yang mendasar tentang beliau yang kita semua harus tahu ya. Kita semua harus tahu bahwa beliau diangkat sebagai nabi dengan Iqra ya. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan 4 ayat selanjutnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tafsir ayat ini dengan mengawali dengan perkataan ini adalah rahmat dan nikmat pertama yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah taala. Jadi ayat Al-Qur'an surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu beliau sebut sebagai rahmat dan nikmat Allah yang pertama yang Allah curahkan kepada umat manusia di akhir zaman ini. Berarti nikmat yang hakiki, rahmat yang memang betul-betul kita butuhkan adalah nikmat-nikmat agama, nikmat-nikmat hidayah, nikmat-nikmat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya ayat ini, maka beliau diangkat sebagai nabi. Kemudian turun ayat kemudian ya ayyuhal muddatsir, beliau pun diangkat sebagai rasul. Akhirnya masa jahiliyah pun terangkat, sudah tidak ada lagi. Jadi masa jahiliyah adalah masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul. Masa orang tidak kenal Allah, orang mengalami kerusakan di mana-mana, bangsa Arab ataupun bukan Arab, di sana ataupun di sini. Yang disembah adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang orang musyrikin sudah merubah-rubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Inti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allah bin nadharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Allah mengutus beliau dengan perintah untuk memberikan peringatan dari syirik dan dengan dakwah mengajak manusia kepada tauhid yang merupakan intisari dakwah beliau dan juga dakwah seluruh Rasul Allah Ta'ala. Beliau sebutkan dalam hadis yang lain ya, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Kalian akan selamat. Wa ma'na qum fa'anzir yunziru 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bit tauhid wa thiyabaka fatahhir tahhir a'malaka 'ani syirki. Makna dari qum fa'anzir, bangunlah lalu berikanlah peringatan, maksudnya memberi peringatan manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid. Karena ini perintah Allah yang paling besar, perintah tauhid. Dan syirik adalah larangan Allah yang paling berbahaya. Beliau peringatkan manusia dari perkara yang paling bahaya, dan beliau perintahkan umat untuk melakukan perkara paling besar yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu tauhid. Dan Rabbmu agungkanlah, yaitu agungkanlah Allah dengan tauhid. Agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, jauh dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang menyembah berhala-berhala. Pakaianmu bersihkanlah, yaitu sucikanlah amal-amalmu dari kesyirikan. Sucikanlah amal-amalmu dari kesyirikan ya. Jadi ini salah satu tafsiran dari ulama tafsir ya. Siap itu adalah amalan. Ini juga dikutip oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dan makna dari perbuatan dosa tinggalkanlah ya. Rusu artinya berhala. Ini juga disampaikan oleh ulama tafsir seperti Ibnu Abbas bahkan ya. Ar-ruj itu al-asnam, berhala-berhala. Tinggalkanlah berhala-berhala dengan berlepas diri darinya dan dari pelaku kesyirikan. Berhala itu dipertuhankan oleh manusia, sehingga dia itu menjadi sesuatu yang disembah
bersama Allah atau selain Allah Ta'ala. Nah, sementara kewajiban seluruh manusia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kebatilan sehingga harus ditinggalkan dan dijauhi. Berhala dijauhi, pelakunya juga dijauhi. Ini seperti kaidah ketiga yang kita pelajari ya. Tidak boleh mendekati atau mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini adalah tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla yang dibuat manusia, padahal sama sekali bukan Tuhan, tidak berhak dipertuhankan, maka harus dijauhi. Ini adalah kebatilan, ini adalah keburukan. Kalau kita harus menjauhi syirik, menjauhi maksiat, apalagi perbuatan kufur semacam ini, apalagi perbuatan syirik, maka harus dijauhi. Sehingga orang pun jangan sampai kemudian piknik untuk mendatangi tempat-tempat berhala itu. Naudzubillah ya. Masalah dakwah ini lain. Kalian mendatangi pelaku syirik, dakwah ini urusan lain. Ini sekarang kita dihadapkan pada berhala dan pelaku syirikan. Apa sikap kita? Berlepas diri, menjauhi. Karena apa? Perintah Allah Azza wa Jalla, warrujza fahjur. Tinggalkanlah berhala dan otomatis orang-orang yang menyembahnya. Qala rahimallah akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila at-tauhid wa ba'da al-'ashri 'urija bihi ila as-sama'i wa furidat 'alayhi as-salawatul khams wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'da umira bil hijrat ila al-Madinah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami dakwah tauhid selama 10 tahun ya. Dakwah tauhid ini dakwah yang memang menjadi fokus beliau sallallahu alaihi wasallam di fase Makkah. Selama 13 tahun beliau fokus untuk menanamkan tauhid di hati masyarakat, di hati objek dakwah. Juga menanamkan iman kepada hari akhir. Juga mengajak manusia untuk mengimani kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan sebagian ulama, 3 iman yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Iman kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mentauhidkan Allah. Kemudian mengajak manusia untuk beriman kepada hari akhir. Karena orang-orang masa itu nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Orang mati ya sudah selesai. Jadi orang berkeyakinan seperti itu. Yang mati ya sudah selesai, masa dibangunkan dan kemudian dihidupkan lagi, nggak mungkin. Maka beliau sampaikan adanya iman kepada adanya hari kebangkitan. Lalu beliau juga sampaikan kewajiban umat mengimani kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau diangkat mi'raj ke langit dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Dan ini hal yang juga menunjukkan keistimewaan ibadah salat 5 waktu, sehingga kita pun juga mesti memiliki perhatian istimewa terhadap salat 5 waktu kita ya. Dalam waktu pelaksanaannya, ketika melaksanakannya, kita pun harus perhatian dengan baik. Beliau sholat di Makkah selama 3 tahun, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kemudian Syekh bicara tentang hijrah. Nabi SAW dan para sahabat diizinkan untuk hijrah ya. Jadi seorang Nabi itu pergi meninggalkan kaumnya itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh semau-maunya, masyarakat menentang tak tinggal langsung, tidak bisa. Nah, beliau berhijrah, dan hijrah ini adalah meninggalkan satu tempat yang lain menuju tempat yang lain. Kalau dari konteks ini adalah berhijrah dari negeri kufur menuju negeri iman. Atau sebelumnya dahulu ada hijrah dari negeri yang tidak nyaman atau tidak aman menuju negeri aman, yaitu hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Mekah tidak aman, maka beliau pun perintahkan para sahabat untuk berhijrah ke negeri yang aman, walaupun bukan negeri Islam ya. Dari negeri khauf menuju negeri al-aman, yaitu Habasyah, tempat yang tidak ada orang dizalimi di sana.
Wal hijratul intiqalu min baladi syirki ila baladil islami wal hijratu fariidatun ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladil islam wa hiya baqiyatun ila an taquma as-saa'ah. Hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, dan ini makna yang beredar ya, yang biasa difahami. Hijrah tersebut fardhu ain atas umat ini, yaitu dari negeri syirik menuju negeri Islam, dan hukum wajib ini tetap berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Tapi kalau hijrah dari Mekah ke kota Madinah sudah tidak berlaku lagi, sebab Mekah sudah menjadi negeri Islam. Tapi untuk orang-orang lain yang misalnya hidup di negeri kufur, tertindas, tidak bisa ibadah dengan baik, maka ada perintah hijrah untuk orang tersebut menuju negeri Islam atau negeri yang aman. Hijrah tetap berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afwan ghafura. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya sungguh orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, dikatakan kepada mereka atau kepada mereka para malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami ini orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berupaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang yang mampu berhijrah, ya dia wajib berhijrah. Sementara kalau tidak mampu, maka Allah SWT tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Wa qaulu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Juga firman Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku itu luas, maka sembahlah aku saja. Qala al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. Al-Baghawi rahimahullah, yuk disemak bukunya, jangan tidur. Silakan buku diadakan supaya disimak, dipegang ya. Yang ngantuk silakan wudu. Kemudian misalnya ada catatan penting silakan ditulis ya. Ada faedah penting bisa ditulis ya. Al-Baghawi rahimahullah berkata, sebab turunnya ayat ini adalah tentang kaum muslimin yang berada di Mekah dan tidak turut berhijrah. Allah menyuruh mereka dengan panggilan iman, karena iman itu ada konsekuensi untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah wa dalilu 'ala al-hijrati min as-sunnati qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a al-taubah wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Adapun dalil hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau yang artinya hijrah itu tidak terputus, tidak berhenti sampai taubat itu berhenti atau tidak diterima lagi, dan tidaklah taubat itu terputus hingga matahari terbit dari barat. Artinya hijrah itu tetap berlaku sampai hari kiamat, dari tempat kufur ke tempat yang lebih baik atau tempat orang-orang beriman, demi menjaga iman seorang hamba dan agar orang kemudian tidak murtad atau terpengaruh dengan kekufuran masyarakat sekitarnya. Kemudian penulis mengatakan, falamma istaqara fil madinati umira bi baqiyati syara'i'il Islam
mithlu zakati was-shawmi wal haji wal adhan wal jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Setelah menetap di Madinah, Nabi SAW diperintahkan menerapkan syariat-syariat Islam lainnya semisal zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf nahi munkar dan yang lain-lain. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah menunjukkan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala karena syariat-syariat turun setelah di kota Madinah. Setelah orang itu digembleng imannya, dikuatkan imannya, maka barulah datang aturan-aturan syariat. Aturan-aturan hubungan mereka dengan sesama manusia, ada jual beli, ada zakat, ada puasa, turun di tahun kedua, ada haji ya, tahun ke-6 dan seterusnya. Ini hikmah. Sebab kalau orang itu belum kuat imannya, belum kuat pondasi imannya, itu akan lebih susah untuk diperintah atau dilarang. Tapi kalau imannya sudah dikuatkan, dia akan mudah tunduk, akan mudah mengatakan sami'na wa ata'na. Karena imannya sudah menghunjam ke relung hati yang paling dalam. Dia sudah faham kewajibannya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itulah kemudian turun ayat-ayat syariat. Ada zakat, ada haji, ada sholat, dan lain sebagainya. Ada berkata dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan, artinya seandainya yang turun pertama kali itu la tashrabul khamr, mereka akan langsung menolak. Seandainya ayat yang turun pertama kali adalah la taznu, jangan berzina, mereka akan langsung menolak. Mereka enggak punya pegangan. Itu kebiasaan mereka. Sudah mengakar, maka perlu dibersihkan dulu hati mereka. Hati bersih itu bagaimana? Dengan tauhid, ini yang paling utama. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang sudah mensucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan tauhid. Silakan lihat misalnya tafsir Jalalain, enggak usah jauh-jauh. Yang membersihkan jiwanya dengan tauhid. Demikian juga di antara tugas Nabi Muhammad SAW wa yuzakkihim, mensucikan mereka dengan tauhid, dari syirik, dari kufur, dari ketergantungan kepada selain Allah, dari rasa takut kepada selain Allah, dibersihkan sehingga nanti hatinya itu bersih, sehingga apa? Mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya penanaman akidah, pentingnya penanaman tauhid secara mendalam dan terus-menerus. Ya. أخذ على هذا 10 سنين وبعد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. Di sana di Madinah beliau menunaikannya selama 10 tahun ya, dan setelahnya beliau wafat. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau dan agama beliau ini tetap langgeng abadi karena merupakan agama akhir zaman, sehingga akan terus ada walaupun banyak orang menindas kaum muslimin, walaupun banyak orang yang mencoreng agama Islam supaya dijauhi, tapi tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Taifah Mansurah yang akan terus mengamalkan agama ini dengan lurus ya. Kesempurnaan agama Islam. Wa hadha dinuhu la khaira illa dalla al-ummata alayhi wa la syarra illa hadzaraha min wal khairu alladhi dalla alayhi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardah. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asyirku wa jami'u ma dzakrahu Allahu wa ya'ba. Ini adalah agama beliau, agama beliau. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau sudah menunjukkannya kepada umat. Ini tanggung jawab seorang rasul dan semua nabi. Tidaklah nabi itu diutus kecuali menyampaikan kebaikan kepada umat yang dia ketahui. Tidaklah ada seorang nabi diutus kecuali dia akan memperingatkan umat dari keburukan yang dia ketahui, supaya umat tahu kebaikan kemudian mengamalkannya, umat tahu keburukan dan mara bahaya kemudian menjauhi dan menghindarinya.
Kebaikan yang beliau tunjukkan adalah tauhid, ini kebaikan yang paling baik, kebaikan yang paling tinggi, beserta segala hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di semua yang Allah cintai dan diridhai itu sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mau cinta kepada Allah ya tandanya apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua yang beliau sampaikan itu Allah cintai dan Allah ridhai. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maka semua yang beliau sampaikan ya, itu merupakan petunjuk-petunjuk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan yang beliau peringatkan adalah syirikan berserta segala yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dengan yang paling buruk yaitu syirik. Ba'atsallahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia. Maka beliau bukan nabinya orang Arab saja, tapi seluruh umat manusia. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim di surah Al-Jumu'ah. Beliau itu diutus pertama kali di kota Mekah, tapi juga dakwahnya untuk orang-orang yang belum datang, yang ada di sekitar Mekah dan juga ada di muka bumi ini. Wa aftarada ta'atu ala jami' thaqalainil jinni wal ins, dan Allah taala wajibkan kepada jin dan manusia agar taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh umat manusia sejak beliau dianggap sebagai nabi dan rasul adalah objek dakwah beliau atau umat dakwah beliau istilahnya. Ada umat dakwah, ada umat apa? Ijabah. Umat dakwah itu siapa? Semua orang. Mau Nasrani, Yahudi dan agama-agama yang lain, semua itu adalah wajib taat kepada beliau, wajib menerima dakwah beliau. Maka umat Islam pun mesti tergerak untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua orang. Ada umat ijabah, umat yang kemudian Allah Ta'ala beri hidayah dan taufik sehingga beriman kepada Allah dan Rasulnya dan memeluk agama Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sungguh aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semuanya, semuanya. Maka orang kalau mengatakan itu Muhammad Nabi orang Arab, berarti terbantah dengan ayat ini. Seperti yang sudah disampaikan di muka, kita belajar akidah ya, di antara tujuannya adalah membentengi diri dari syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran yang keliru, yang nyeleneh, yang menyimpang, untuk mendangkalkan umat, untuk mendangkalkan akidah umat, atau menjauhkan umat dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa kammala Allah bihi ad-din wa ad-dalilu qaluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum al-islam madina. Ini ayat yang luar biasa ya. Allah Ta'ala menyempurnakan agama ini dengan diutusnya beliau. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Agama yang Allah ridhoi Islam. Agama yang Allah Ta'ala cukupkan adalah Islam. Semuanya agama yang Allah sempurnakan adalah agama Islam. Maka orang Yahudi Nasrani, mereka pun harus masuk Islam, harus mengimani beliau dan harus menjalankan Al-Quranul Karim. Kembali kepada perkataan Ibnu Katsir, kalau tadi beliau mengatakan 5 ayat pertama surat Al-Alaq adalah rahmat dan karunia Allah yang pertama. Sekarang beliau mengatakan hadi akbaru ni'amillahi ala hadil ummah. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar untuk umat Islam. Apa itu? Kesempurnaan agama, kesempurnaan petunjuk, agama diridhoi. Ini nikmat paling besar, sehingga tidak ada ajaran yang kurang dalam Islam. Tidak ada ajaran dalam Islam yang Allah Ta'ala benci, tidak ada. Semuanya Allah ridhoi.
Maka jalan untuk mendapat ridha Allah ya kita mengamalkan Islam ini. Kemudian kata beliau lagi, dengan demikian umat tidak butuh agama selain Islam. Tidak butuh Nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Khidir kita nggak butuh. Nabi Musa juga kita tidak butuh. Mereka utusan Allah. Tapi kita hanya butuh Nabi Muhammad SAW dan petunjuk-petunjuk beliau saja. Maka ini akan menjadi koreksi buat orang-orang yang suka melakukan bid'ah-bid'ah ya. Melakukan perkara-perkara baru dalam agama, entah akidah, amaliyah, dan lain sebagainya. Lanjutan kata beliau, maka tidak ada yang halal kecuali yang sudah beliau halalkan. Tidak ada agama kecuali yang beliau syariatkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan. Dan segala sesuatu yang beliau beritakan adalah benar, tidak ada dusta dan tidak ada tipuan sama sekali. Semuanya benar. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala menyebutkan bahwa syariat Islam itu punya 3 ciri, 3 keistimewaan. Yang pertama al-baqa, dia akan terus eksis, akan terus ada di bumi ini sampai kiamat. Kemudian ciri khas yang lain adalah al-umum, bersifat umum bagi seluruh manusia, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa Arab, bangsa non-Arab, orang sana orang sini yang sudah beriman dengan Nabi dahulu ataupun yang belum beriman, semuanya berlaku buat mereka. Kemudian sempurna ya, ini ciri yang ketiga. Pertama adalah abadi, kemudian umum, yang ketiga apa tadi? Sempurna. Dan alhamdulillah atas nikmat Islam. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qaulu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu wafat adalah sungguh engkau itu Muhammad akan meninggal dan sungguh mereka pun akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Rabbu. Wan nasu idza matu yub'atsun wad dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ini tambahan dari Syekh tentang pokok yang ketiga ya. Setiap manusia apabila mereka semua setelah mati, niscaya mereka akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami mengembalikan kamu dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Wa qulu ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بعملهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Juga firman Allah Ta'ala yang artinya dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah secara berangsur-angsur, kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu darinya pada hari kiamat dengan pasti. Dan setelah dibangkitkan manusia akan dihisab dan dibalas atas seluruh perbuatan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya dan hanya milik Allah lah yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa saja yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Di sini ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah taala, beliau ingin menyampaikan lagi tentang pentingnya beriman kepada hari kebangkitan. Beliau terangkan lagi, walaupun sudah dibahas di rukun iman tentang hari akhir. Ditegaskan lagi, semua orang akan mati kemudian akan dibangkitkan kembali. Tujuannya apa? Membalas semua perbuatan kita ini. Maka hati-hati, kita harus hati-hati di dunia. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Kalaupun kemudian terjerumus ke dalam syariat, dalam maksiat, hendaknya cepat-cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, cepat-cepat kembali
cepat-cepat membersihkan diri, cepat-cepat istighfar ya. Itulah obat dari keburukan yang kita lakukan. Orang harus ingat-ingat terus, dia akan mati kemudian akan dibangkitkan lagi. وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Siapa saja yang mendustakan adanya hari kebangkitan ini, maka dia telah kafir. Karena ini termasuk rukun iman, dan ayat-ayat yang berbicara tentang ini banyak sekali. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad, mari kita lihat di sini ada sumpah-sumpah dan penekanan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah wahai Muhammad, tidak demikian. Demi Rabbku, kamu pasti dibangkitkan dan kemudian pasti akan diberitahukan semua yang telah kamu kerjakan. Karena orangnya kafir, maka ditegaskan dengan berbagai penekanan. Ada sumpah, ada takkid ya. Nah, orang yang mukmin hendaknya jangan sampai mengingkari. Orang mukmin ya hendaknya langsung membenarkan masalah ini dengan segera dan kemudian bersikap yang cerdas untuk menyongsong kematian dan menyongsong hari akhir, sehingga kemudian menjadi orang-orang cerdas. Orang cerdas itu siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu al-kayyis adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk setelah kematiannya. Nabi SAW pun pernah ditanya tentang man akyasun nas, siapakah orang yang paling cerdas, apakah nilainya yang sempurna? Beliau menjawab, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak mengingat kematian, wa ashadduhum isti'dadan lahu, dan paling sigap, paling semangat dalam mempersiapkan diri untuk kematian. Paling banyak dzikrul maut dan paling siap mempersiapkan diri untuk kematian. Mereka itu adalah al-aqyas, orang-orang cerdas. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin wa dalilu qawluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Dan Allah Ta'ala mengutus seluruh rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan. Jadi ini menjadi wazifah atau tugas para nabi dan rasul, memberi kabar gembira supaya bersemangat, supaya punya harapan besar, tapi juga memberi peringatan supaya mereka berhati-hati. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sudah diutusnya rasul-rasul. Jadi mereka tidak punya alasan membela diri lagi. Wahai Allah, kami syirik begini karena tidak ada rasul. Tidak bisa. Sudah iqamatul hujjah. Hujjah itu sudah tegak dengan diutusnya para rasul dan para nabi. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dahulu mau mendengar, mau mikir, memahami, kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Allah sudah kabarkan tentang penyesalan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'tikum nadhir, bukankah seorang pemberi peringatan sudah datang kepada kalian? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Betul sudah datang, tapi kami mendustakannya. Jadi orang-orang kufar sebenarnya ada sekian dari mereka itu faham Nabi Muhammad SAW itu benar, betul-betul Rasul. Ada yang kemudian beriman seperti Abdullah bin Salam atau Tamim Ad-Dari. Abdullah bin Salam ini dari Yahudi, Tamim Ad-Dari dari Nasrani, atau Adi bin Hatim Nasrani juga, Waraqah bin Naufal dari Nasrani yang lurus ya, masuk Islam ya, mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu kebenaran
Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang tahu tapi menolak gara-gara takut jabatannya hilang, seperti Heraklius. Tahu Nabi Muhammad itu benar, tapi nggak mau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena takut kehilangan jabatan. Wa awwalum Nuhun alaihi salam wa akhiru Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. والدليل على أن أول نوح قاله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Yang pertama dari mereka adalah Nuh alaihi salam, adapun yang terakhir dari mereka adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini juga dikuatkan dengan hadis tentang syafaat ya. Orang-orang datang kepada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah penutup para nabi, dalil yang menunjukkan bahwa Nuh adalah rasul pertama, yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya sungguh kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Kemudian beliau mengatakan wa kullu ummatin ba'atha Allah ilaiha rasulan min Nuh ila Muhammad ya'muru bi ibadatillahi wahdah wa yanhahu 'an ibadati at-taghut. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Setiap umat Allah utus kepada mereka seorang rasul, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yaitu para rasul semuanya memerintahkan umat untuk beribadah kepada Allah dan melarang mereka beribadah kepada taghut, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Isa alaihissalam pun memerintahkan umat beliau untuk menyembah Allah. Ya. Dalilnya adalah firman Allah, sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi ini merupakan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Semua rasul itu pasti mengajak umat kepada ibadah kepada Allah dan memerdekakan mereka dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit-taghut wal iman bih. Allah telah mewajibkan kepada setiap hambanya supaya mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah taala. Taghut nanti ada maknanya ya. Di antara jenis-jenisnya kata Imam Qurtubi, taghut itu ya seperti syaitan, dukun, berhala dan semua yang mengajak kepada kesesatan itu taghut. Syaitan, dukun, berhala dan semua yang mengajak kepada kesesatan. Atau sebagian mengatakan taghut adalah nama untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'na taghut, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ma'na taghut ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa taghut itu adalah setiap perkara yang diperlakukan oleh seorang hamba secara melampaui batas. Jadi orang yang melampaui batas dirinya ya. Min ma'budin aw matbu'in aw muta', baik itu orang yang diibadahi atau diikuti dan ditaati secara melampaui batas. Dia bukan Tuhan tapi diibadahi. Dia bukan Rasul tapi diikuti secara mutlak atau ditaati secara mutlak. Pokoknya ditaati. Maka ini adalah taghut. Wa tawaghitu katsirun ru'usum khamsatun iblis wa la'anahu Allah wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'a an-nas ila ibadati nafsihi wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib wa man hakama bighairi ma anzalallah. Taghut itu macamnya banyak ya. Adapun pembesarnya adalah 5, iblis. Mengajak kepada kesesatan ya. Orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridha ya. Diibadahi, disembah oleh pengikutnya, dia ridha atau bahkan menyuruh ayo sembah aku misalnya, sujudlah di hadapanku, maka ini termasuk taghut. Atau orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, atau orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Sehingga dukun itu termasuk taghut. Dukun dengan segala jenisnya, segala namanya yang disebut ahli ini, ahli itu, atau supranatural ya. Orang yang berhukum dengan selain Allah Ta'ala yang telah Allah turunkan dan dia meyakini
Hukum itu adalah hukum yang terbaik atau lebih baik dari hukum syariat Allah. Wa dalilu qawlu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Wa hadha wa ma'na la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas bedanya jalan yang benar dengan jalan yang sesat ya. Islam itu keindahannya jelas, kebenarannya jelas, ajarannya baik bahkan terbaik, mengajak untuk kebaikan dan perbaikan. Agama ilmu dan sesuai dengan akal sehat, agama yang ajarnya sesuai dengan fitrah manusia. Maka tidak perlu dipaksa-paksa orang itu, nggak perlu ayo masuk Islam, dor, kalau nggak perlu. Ajarkan saja Islam, sampaikan saja Islam. Kalau orang dipaksa itu kan sesuatu yang nggak bagus. Ayo dipaksa untuk masuk septic tank kan nggak mau ya, karena nggak bagus, buruk dipaksa. Islam itu indah, baik, penyelamat. Maka orang nggak perlu dipaksa-paksa, tinggal disampaikan ini loh Islam, tauhidullah, hanya menyembah kepada Allah yang berhak disembah. Ini loh ajaran yang bagus, ngajak kepada kebersihan, keteraturan, kedisiplinan, mengajak kepada keberanian, mengajak untuk membantu orang, mengajak kepada kasih sayang dan lain-lain. Banyak sekali keindahan agama Islam ini. Maka kita bertanggung jawab untuk menerangkannya kepada orang lain dengan lisan dan perbuatan kita, ya. Inilah makna kalimat la ilaha illallah, yaitu karena itu siapa saja yang ingat kepada taghut dan beriman kepada Allah, ini makna la ilaha illallah, menafikan, menolak taghut dan menetapkan ibadah kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Allah Maha mengetahui. Wa fil hadithi ra'sul amri al-islamu wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamil jihad fi sabilillah. Dan dalam al-hadis sebutkan pokok dari segala urusan adalah Islam, yaitu syahadatan, dua kalimat syahadat, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hanya Allah yang lebih tahu. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, dengan demikian kita selesai membaca kitab ini, walaupun kadang-kadang super ngebut gitu ya. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Terima kasih kepada para asatidzah yang sibuk dalam berperan melancarkan acara ini. Terima kasih juga kepada antum semua yang hadir, para santri-santriwati dan juga para orang tua. Dan tidak lupa menyampaikan jazakallahu khairan kepada Ustaz Beni Sarbeni Abu Sumayyah yang sudah membantu dalam pengadaan buku ini ya. Sebagian hadiah dari beliau, dari Al-Ustaz Abu Sumayyah Beni Sarbeni hafizahullah, yang punya program ngaji online yang bernama Belajar Islam. Mari kita ulang-ulang lagi untuk membaca kitab ini, ikhwan wa akhwat fillah. Belajar gak hanya cukup sekali baca, gak cukup 2 kali baca, tapi mari kita ulang-ulang supaya faham, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Barakallahu fiikum wa jazakumul khairan. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad Alif sudah hadir ya. Nanti siap jam 10, jangan telat lagi ya. Jam 10, sekarang jam berapa? Jam 9, ada 1 jam kurang lebih istirahat. Silahkan mau apa, jungkir balik atau apa gitu, peregangan macam-macam. Tapi nanti jam 10 kesini lagi ya, siap ya. Jangan terlambat, jangan terlambat. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.